Asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Kita diberikan kesehatan oleh Allah. Kita sudah selayaknya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi pada pagi hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang masalah keimanan. Sedikit cerita. Di kemarin saat alhamdulillah diundang oleh beberapa mahasiswa, banyak mahasiswa. Mereka mengadakan suatu acara yang cukup menarik ya. Kemudian saya diundang jadi salah satu pemateri. Terus saya diminta untuk membahas materi yang relatif agak berat ya, dengan tema Tuhan dan manusia. Tema yang diminta ke saya itu Tuhan dan manusia. Dan saya senang karena yang ngundang ini mahasiswa. Karena mereka ingin dapat kajian yang kritis tentang Tuhan dan manusia. Nah, akhirnya saya jelaskan tentang Tuhan dan manusia sebagaimana yang sering saya sampaikan kepada jenengan. Nah, kemudian di bagian akhir itu bagian tanya jawab. Nah, itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang juga cukup kritis, yang sebagian juga sudah kita bahas di sini sebetulnya. Ada yang bertanya, Pak, untuk apa Tuhan itu menciptakan neraka? Padahal Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Harusnya kalau Dia betul-betul pengasih dan penyayang, Dia cukup hanya menciptakan surga saja. Ya, dan pertanyaan ini sudah pernah kita bahas di sini, saya nggak akan ulangi lagi. Kemudian ada yang bertanya lagi, Pak, sepertinya Tuhan itu egois. Jadi mereka kritis. Ya. Nah, kenapa? Karena Dia hanya menerima satu agama, yaitu Islam. Terus bagaimana dengan agama-agama yang lain? Padahal agama-agama itu juga mengajarkan kepada kebaikan. Kenapa Tuhan itu hanya menerima satu agama saja, yaitu Islam? Bukankah itu adalah egois? Nah, itu beberapa pertanyaan dan masih banyak pertanyaan yang lain yang cukup menarik untuk dibahas. Dan saya yakin pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mungkin juga ada di benak kita. Ini yang insya Allah akan kita bahas secara sekilas. Karena ini penting untuk kita fahami. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sebetulnya kalau kita bertanya, agama itu ada berapa? Mungkin kita akan menjawab bahwa agama itu ada banyak. Karena memang kalau kita lihat di masyarakat, agama itu banyak. Tapi sebetulnya kalau kita lihat agama yang diturunkan Allah itu sebetulnya cuma satu. Agama itu cuma satu, bukan banyak. Nah, kemudian agama yang satu itu diturunkan Allah pada setiap zaman melalui Nabi dan Rasulnya Allah. Kemudian yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya Allah itu satu. Ya, apa itu? Yaitu tauhid, yaitu ajaran yang menjelaskan bahwa alam ini ada yang menciptakan, alam ini ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan ini akan berakhir dan semua akan kembali kepada Allah. Itulah ajaran
yang disampaikan Allah melalui para nabi dan rasul. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agama itu cuma satu. Makanya innad dina indallahi al-Islam. Nah, agama itu yang oleh Allah diberi nama Islam. Jadi, agama itu cuma satu. Tidak banyak, tidak dua, tapi satu. Nah, tapi kenapa kelihatannya jadi banyak? Ya, karena banyak itu adalah interpretasi dari manusia. Tapi agama itu cuma satu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya jelaskan begini. Nah, saya biasanya memberi contoh yang bisa diindra. Kalau jenengan punya benda, jenengan jatuhkan, laki-laki jatuh. Jenengan di sini menjatuhkan ya, jatuh. Kalau seandainya jenengan ke Jakarta, jenengan pegang benda, jenengan jatuhkan, ya jatuh. Pertanyaannya kenapa jatuh? Sering saya jelaskan, yaitu karena ada hukumnya Allah yang namanya hukum gravitasi. Jadi jenengan di Semarang, jenengan jatuhkan benda, ya jatuh. Jenengan di Jakarta, jenengan jatuhkan benda, ya jatuh. Kalau seandainya jenengan ke Amerika, jenengan jatuhkan benda, ya jatuh. Pertanyaannya, apakah gravitasinya Allah itu banyak? Apakah hukumnya Allah itu banyak? Enggak, cuma satu. Yaitu sama-sama hukum gravitasi. Jadi yang bekerja di sini, yang bekerja di sana, yang bekerja di sana, sama, yaitu sama-sama hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita sebut dengan nama gravitasi. Mungkin ada yang nyebut namanya lain, tapi intinya satu, substansinya, yaitu hukumnya Allah. Kalau dibahasakan dalam bahasa ilmiah, yaitu suatu benda yang memiliki massa, dia akan memiliki gaya tarik menarik, sehingga wujudnya dalam bentuk jatuh itu. Jadi gravitasi itu enggak banyak. Gravitasi dan cuma satu. Dimanapun yang berlaku itu satu, yaitu seperti itu. Itulah hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan banyak. Bukan banyak. Jadi satu, yaitu hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama itu sebetulnya cuma satu. Yaitu agama yang diturunkan Allah melalui para nabi dan rasul. Ajarannya juga cuma satu, tidak banyak. Nah, kalau tata cara beribadah syariat, memang setiap nabi itu bisa beda-beda. Di zaman Nabi Muhammad kita kalau sholat 5 waktu. Di zaman nabi yang lain mungkin hanya cuma 2 waktu, pagi dan sore. Tapi inti ajaran satu. Jadi baik di zaman Nabi Muhammad ataupun di zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, ya satu. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran, misalnya pada Abul Anbiya, ya, bapaknya para nabi, yaitu misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, agamanya satu. Apa itu? Yaitu Islam. Maka kemudian kalau kita lihat dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Baqarah, pada ayat ke-132, ya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan Yakub. Apa yang beliau katakan? Ya baniya, innallaha astofa lakumuddina. Ya baniya, wahai anakku. Innallaha astofa, sesungguhnya Allah istofa telah memilih lakum untuk kalian ad-dina, satu agama. Ad-din, bukan adyan, tapi ad-din, satu agama. Fala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati
illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam kondisi berserah diri, yaitu dalam kondisi agama Islam. Jadi agama itu cuma Islam. Nah kemudian dari keturunan Nabi Ibrahim nanti ada namanya Nabi Ishak, ada Nabi Yakub. Kemudian dari situ muncul ada yang namanya Bani Israel. Nah anak yang pertama itu adalah Yahuda, maka disebut dengan orang Yahudi. Jadi Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu sebetulnya adalah nama suku, yaitu nama pertama dari keturunan Nabi Ishak. Ini bukan agama. Agamanya apa? Agamanya mereka adalah Islam. Nah setiap nabi agamanya Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Islam. Nabi Isa agamanya juga Islam. Apa yang beliau ajarkan? Yang beliau ajarkan adalah tauhid. Beliau menjelaskan bahwa alam ini diciptakan Allah. Kita hidup diatur oleh Allah. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam, bukan yang lain. Nah terus kalau Nasrani itu apa? Nah kemudian ketika para nabi menjelaskan agama sebagaimana zaman sekarang, maka ada yang menerima, ada yang menolak. Itu begitu memang. Jadi setiap nabi itu yang dijelaskan satu, yaitu Islam. Tapi ketika dijelaskan tentang Islam, ada yang menerima, ada yang menolak. Di zaman saat ini begitu, di zaman dulu ya begitu. Di zaman dulu ada yang beriman, di zaman dulu juga ada yang kafir. Di zaman sekarang juga sama. Jadi semuanya itu adalah Islam. Jadi ketika Allah menurunkan para nabi dan rasul, ajarannya sama. Cuma memang kadang-kadang yang namanya manusia, jadi kadang-kadang itu tidak menerima, menolak ajaran itu karena berbagai macam kepentingan. Terus kadang-kadang ketika kita itu menerima suatu ajaran, terus tiba-tiba Allah menurunkan nabi yang baru. Nah ketika Allah menurunkan nabi yang baru, nah kadang-kadang kita sudah terlalu mengkultuskan atau menghormati, tapi keterlaluan sehingga kita tidak menerima adanya nabi yang baru. Nah itu yang terjadi kadang-kadang itu. Padahal semuanya sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita lihat sebetulnya seperti Nasrani, awalnya itu bukan agama. Jadi yang dibawa oleh Nabi Isa itu ya tauhid Islam. Nah, Nabi Isa itu dakwah ke kalangan Bani Israel. Beliau itu dakwah ke Bani Israel atau dakwah ke kalangan orang-orang Yahudi. Jadi beliau itu dakwah di kalangan orang Yahudi. Nah orang Yahudi yang didakwai Nabi Isa, ada yang beriman, ada yang menolak. Kebetulan yang menolak itu punya kekuasaan. Nah akhirnya Nabi Isa dipersekusi. Bahkan sampai mau dibunuh. Dan memang pada akhirnya ada aksi untuk membunuh Nabi Isa. Meskipun akhirnya Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Nah dalam kondisi seperti itu, nah kemudian Nabi Isa bertanya, man ansori ilallah. Siapa yang ingin membela agamanya Allah? Kaum Hawariyun mengatakan nahnu ansorullah. Nah dari situlah muncul kata-kata Nasrani di situ. Maka orang-orang Nasrani di sini adalah orang-orang yang membela Allah.
membela ajaran yang diturunkan Allah melalui nabinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi memang kadang-kadang dalam perjalanan ya tadi ada perubahan sedikit demi sedikit, ada momentum, akhirnya lama-lama tanpa disadari ajaran itu udah berbeda dari awalnya. Makanya di sini penting memang kita itu untuk mengacu, untuk merujuk kepada kitab suci. Jadi sebetulnya agama itu ya satu. Cuma ada orang yang memang kadang-kadang nggak menerima karena berbagai hal. Nggak menerima itu bisa jadi karena belum paham, karena tidak paham, atau tidak menerima karena ada kepentingan. Kenapa dia nggak menerima itu? Karena kalau dia menerima itu kepentingannya tidak tercapai, bisa jadi gitu. Makanya manusia itu ya memang begitu. Makanya kalau kita lihat dulu ketika di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah beliau kan ditemui oleh para pendeta. Kemudian terjadi diskusi yang sangat luar biasa tentang agama, tentang Tuhan dan lain sebagainya. Nah pada waktu itu utusan dari Najran. Dari Najran ada sekitar 70 pendeta yang menemui Rasul untuk berdiskusi tentang agama itu, tentang Tuhan. Pada waktu itu dipimpin oleh Abu Haris bin Alqomah. Nah kemudian ketika diskusi itu sebetulnya Abu Haris itu menerima kebenaran Islam. Bahkan sampai adiknya itu mengatakan kepada Abu Haris, apa yang dikatakan Muhammad itu kan betul memang. Betul, memang agama itu begitu. Dan Nabi itu seperti itu. Kenapa kita tidak terima saja apa yang disampaikan oleh Muhammad? Apa kata dia? Jadi beliau di dalam kitabnya Imam Nawawi dikatakan, rawaina anna Abu Haris ibni Alqomah al-Nasrani i'tarafa li akhihi bi annahu ya'rifu sidqa Muhammadin. Jadi mereka tahu bahwa Muhammad itu benar. Yang dikatakan itu memang betul dari Allah. Dan ciri-ciri kenabian semua itu ada pada diri Muhammad. Illa annahu la yuqirru bidzalika, tapi mereka tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Kenapa? Khaufan ayyakhudha minhu mulukur rum al-mal wal jah. Karena mereka itu takut kalau nanti ngikuti Muhammad jabatannya dari Romawi hilang. Nah itu masalahnya kadang-kadang itu. Enggak dulu, enggak sekarang. Ya sama aja sebetulnya. Nah, karena pada prinsipnya manusia itu ya memang sama gitu. Jadi kadang-kadang itu kebenaran sudah jelas. Tapi masalahnya tadi, ngikuti kebenaran itu kadang-kadang ada resikonya, resiko jangka pendek. Nah manusia ini kadang-kadang tidak siap dengan resiko jangka pendek. Yang akibatnya dia mengorbankan resiko jangka panjang. Jadi bukan Allah itu egois ya, tetapi memang hukumnya Allah itu cuma satu. Agamanya Allah itu cuma satu. Dan itu sudah berlaku. Ya artinya apa? Kita mau mengambil ya silakan. Kita tidak mau mengambil ya silakan. Tidak ada paksaan. La ikroha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Tapi ketika kita tuh mengambil salah satu, memutuskan untuk mengambil salah satu, maka resiko apapun itu kembali kepada diri kita. Jadi tidak kembali kepada yang lain, tapi kembali kepada diri kita. Saya sering cerita masalah gravitasi itu. Masalah gravitasi itu. Kalau gravitasi ini hukumnya Allah. Kita sadar nggak sadar, hukum ini ada.
Kita ngerti nggak ngerti hukum ini ada. Ya, makanya kalau ini kita lawan, kalau saya ngangkat ini, saya jatuhin, ya pecah. Nah kalau pecah, yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Yang rugi ya kita. Bukan Allah kok egois. Berarti makanya kita itu perlu memahami hukum itu, dan mestinya setelah kita paham, kita ikuti hukum itu. Tapi nggak ada paksaan untuk mengikuti. Dilawan juga boleh. Silahkan aja dilawan hukumnya Allah. Silahkan dilawan. Makanya Rasulullah sendiri itu juga tidak pernah memaksa. Maka kemudian kalau kita lihat Rasulullah menyampaikan. Kenapa? Karena tugas beliau itu memang menyampaikan. Tapi tidak memaksa. Maka kalau kita lihat di dalam ayat yang lain. Di surat Ali Imran di ayat berikutnya. Rasulullah itu mengatakan, waqul, wahai Muhammad, katakanlah, sampaikanlah lilladzina utul kitab, kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelumnya. Siapa yang memberi kitab? Allah. Wal ummiyin, dan orang-orang yang ummi. Siapa itu orang-orang ummi? Jadi kalau ummi, kalau terjemahan bahasa ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi sebetulnya dimaksud dengan ummi bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan ummi itu adalah kaum bukan ahli kitab, itu ummi. Makanya orang Arab itu orang ummi. Meskipun dia bisa baca, bisa tulis. Kenapa? Karena dia tidak diberikan kitab sebelumnya. Katakan kepada mereka, lilladzina utul kitab, kepada orang-orang yang diberi kitab. Wal ummiyin, dan kepada orang-orang yang ummi. Kalau Imam An-Nawawi mengatakan yang disebut dengan ummi adalah alladzina la kitaba alaihim, yaitu orang-orang yang tidak diberikan kitab sebelumnya. Itu ummi maksudnya begitu. Wahum musyrikul Arab, dan yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab. Katakan Muhammad, tanyakan kepada mereka, apa pertanyaannya? A'aslamtum, apakah kalian berislam? Apakah kalian berserah diri? Akhirnya Rasul bertanya kepada orang ahli kitab, kepada orang-orang musyrik, a'aslamtum, apakah kalian berserah diri kepada Allah? Apakah kalian masuk Islam? Nah waktu itu kan ada Nasrani Najran yang kita bahas tadi itu. Akhirnya ditanya. Ketika ditanya a'aslamtum, maka mereka menjawab dengan gagah, aslamna, kami Islam. Bahkan wahai Muhammad, saya Islam lebih dulu dari kamu. Jadi sebelum kamu ngomong Islam, saya ini sudah Islam. Makanya kamu nggak usah sok-sokan ngajak saya untuk masuk Islam. Karena sudah Islam sebelum kamu Islam. Bahkan sebelum kamu lahir saja, saya sudah Islam. Gitu. Nah kemudian Rasulullah bertanya kepada orang-orang Nasrani. Atasyhaduna anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Apakah kalian bersaksi bahwa Isa itu adalah hambanya Allah dan utusannya Allah? Apa jawab mereka? Ma'adzallah, aku berlindung diri kepada Allah, kata orang Nasrani, ayyakuna Isa abdan, untuk mengatakan bahwa Isa itu hamba. Aku berlindung diri dari kata-kata keji yang mengatakan Isa itu adalah hamba. Berarti apa? Berarti dia tetap menganggap Isa itu adalah Tuhan, bukan abdu, bukan hamba. Jadi ternyata sebetulnya mereka itu hanya di mulut saja. Jadi aslamtumnya itu, padahal aslamtum maksudnya apa? Apakah kamu mengakui bahwa hanya Allah lah sebagai Tuhan, selain Allah itu adalah hamba? Ternyata mereka nggak mau. Mereka mengakui Allah itu adalah Tuhan, idolanya juga sebagai Tuhan gitu. Nah itu masalahnya. Dan itu sebetulnya adalah tindakan
Syirik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasul mengatakan fa in aslamu faqad tadau. Jika kalian mau masuk Islam, maka kalian akan dapat petunjuk. Fa in tawallau, tapi jika kalian enggak mau masuk Islam, kalian berpaling, ya terserah. Maka fa innama alaikal balag, maka ketahuilah aku hanya menyampaikan. Berarti urusan kalian bukan dengan aku, tapi urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya seperti itu. Jadi memang agama cuma satu. Tapi kalau ada yang mengklaim agama itu banyak, ya silakan aja. Itu urusan masing-masing. Dan kita itu tidak boleh memaksa. Tapi kita tetap menyampaikan bahwa inna dina indallahi al-Islam. Kita ikuti ya silakan, enggak diikuti ya silakan. Toh nanti dampaknya, akibatnya kembali kepada diri kita. Nah kalau udah diingatkan kok enggak mau ngikuti, akhirnya dia dapat dampak negatif, yaitu jangan salahkan siapa. Makanya manusia itu kebanyakan zalim kepada diri sendiri. Jadi berbuat seperti itu tuh bukan zalim kepada orang lain, tapi zalim kepada diri sendiri. Kenapa? Ya karena kita itu suka tadi ngambil kepentingan jangka pendek. Atau kita diberi akal oleh Allah, kita diberi nurani oleh Allah, tapi akal dan nurani itu tidak kita gunakan untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya. Nah itu masalahnya. Kita punya akal, kita punya nurani, tapi masalahnya itu enggak kita gunakan untuk sebenar-benarnya. Akhirnya apa? Akhirnya akal itu tidak bisa kita gunakan untuk mendapatkan kebenaran. Barangkali itu nggih pengantar yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau seandainya ada yang mau ditambahkan. Monggo silakan kalau ada yang mau ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Orang membagi agama itu menjadi dua, yaitu agama samawi dan agama ardi. Kalau agama samawi itu masih satu alur dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, sehingga kadang-kadang kita masih punya toleransi. Tapi karena ada vested interest yang kental aja, mereka tidak mau memeluk Islam. Kemudian yang saya tanyakan kedudukan mengenai agama ardi. Ini apakah satu alur juga yang berasal dari Allah atau hanya civilization? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung aja nggih, atau mungkin ada yang lain? Langsung aja nggih. Ada satu lagi nggih, monggo. Ya, makasih sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, ini kajiannya sangat menarik dan saat ini sangat diperlukan kajian seperti ini. Kami menyadari apa yang Ustaz katakan tadi di awal, yaitu bahwa sebetulnya agama itu satu, ya agama itu hanya satu. Itu dalam perspektif pandangan kita sebagai seorang muslim. Mungkin kita bisa menerimanya itu. Sekarang kan kita ini hidup di masyarakat yang sangat heterogenitasnya sangat tinggi. Heterogenitasnya sangat tinggi. Kalau tadi diilustrasikan untuk kesatuan tadi itu hanya satu, yaitu dengan hukum gravitasi tadi. Di mana-mana benda yang kalau dijatuhkan itu akan karena ada akan jatuh gitu ya. Dan disebutnya gravitasi. Lah bagaimana kita yang berhadap tadi gravitasi tadi satu, ya memang hanya satu seperti itu. Tapi kalau yang namanya agama itu kan tidak bisa di generalize
satu tadi Ustaz. Bedanya tadi kalau ini jatuh satu. Tapi kalau agama tadi itu ada ya yang macam-macam yang kita lihat ya tadi yang dikatakan juga dengan agama samawi. Lah bagaimana kita kalau dari pandangan bukan Islamic point of view. Kita dari pandangan orang yang lain. Kalau dari kita insya Allah kita sudah sangat sepakat ya. Bagaimana kita itu bisa dalam kehidupan yang sangat homogen ini kita bisa meyakinkan bahwa inna dina indallah Islam. Makasih. Oke, matur suwun. Yang pertama nggih tentang bagaimana tentang agama ardi itu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat memang sejarah manusia itu kan panjang sekali. Dan sebetulnya sejak awal ya agama itu ya agamanya samawi. Agama itu cuma samawi, agama dari Allah. Nah, ketika agama itu bukan dari Allah, itu sebetulnya bukan ad-din. Meskipun mungkin orang mengklaim itu sebagai ad-din, sebagai agama. Dan sejarahnya kan kita tidak tahu detail. Jadi sejarah itu ada yang kita ketahui, tapi ada juga yang tidak kita ketahui. Bahkan nabi dan rasul itu begitu. Ada nabi-nabi, ada rasul-rasul yang Allah ceritakan kepada kita. Berarti kalau diceritakan oleh Allah kepada kita, kita jadi tahu. Tapi ada nabi-nabi, ada rasul-rasul yang tidak diceritakan oleh Allah kepada kita. Kalau tidak diceritakan Allah kepada kita, ya kita tidak tahu. Gitu. Jadi memang seperti itu. Makanya kalau kita lihat, misalnya seperti gini, ada diskusi yang menarik, Sang Buddha Gautama itu sebetulnya siapa? Nah, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya tidak tahu. Apakah beliau itu dulu seorang nabi dan rasul? Bisa jadi. Bisa jadi. Bahwa dulu beliau itu seorang nabi dan rasul. Tapi saya nggak tahu. Makanya kalau pernah disampaikan oleh siapa namanya, saya lupa namanya itu ya. Jadi bahwa ketika diteliti, beliau itu bagian dari nabi dan rasul. Gitu. Jadi yang kita anggap sebagai agama ardi tadi itu, ya awalnya dari sana. Gitu. Tapi kan kita tidak tahu. Kita nggak tahu. Makanya kalau yang kita tidak tahu, ya kita bilangnya tidak tahu. Bukan kita bilang tidak begitu, bukan. Ya memang jawabnya kita tidak tahu. Bisa jadi beliau seorang nabi, bisa jadi beliau bukan seorang nabi. Bisa jadi beliau orang soleh, tapi bukan nabi. Kita tidak tahu. Nah, karena kita nggak tahu, ya kita bilangnya kita tidak tahu. Tapi lepas dari semua itu, apakah beliau makanya kalau kita tidak tahu, kita nggak usah ngomong, nggak usah mencela, nggak usah lain-lain. Bilang aja bahwa kita tidak tahu. Nah, tapi lepas dari itu, yang jelas di era sekarang itu kan era Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang jelas saat ini bahwa kita mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan kita mengikuti ajarannya Allah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling penting itu. Tapi tentang agama arti yang lain, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi memang kalau kita lihat bahwa yang namanya beragama itu fitrah. Beragama itu fitrah. Jadi orang itu begini. Jadi orang itu sebetulnya merasa bahwa manusia itu dirinya itu kurang. Manusia kalau lagi ngomong jujur, dia itu merasa bahwa dirinya itu lemah. Orang yang mengaku dirinya kuat, kalau dia sendirian itu mengaku dirinya lemah. Sehingga ketika manusia itu merasa lemah, merasa dirinya kurang, merasa bahwa dirinya itu tergantung pada sesuatu, maka secara fitrah manusia itu mencari sesuatu yang lebih kuat dari dirinya.
Manusia itu mencari sesuatu yang akan melindungi dirinya. Manusia itu mencari sesuatu yang bisa dijadiin sebagai penolong dirinya. Sehingga manusia itu memang pada fitrahnya itu akan mencari Tuhan. Kalaupun seandainya tidak ada ajaran dari langit, itu manusia mencari Tuhan. Makanya orang-orang pedalaman, dia mencari Tuhan. Maka ketika dia mencari Tuhan, dia mendapatkan Tuhan sesuai yang dia pahami. Makanya ada orang pedalaman yang dia tidak mengenal peradaban. Terus dia melihat bahwa ternyata ketika ada orang sakit, kalau diambilin air dari sumber tertentu, dibawa air itu tiba-tiba sembuh. Dia terheran-heran dan takjub dengan itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu menghormati tempat itu. Akhirnya dia menghormati tempat itu, mengkultuskan tempat itu. Inilah yang kemudian dia anggap sebagai pelindung dirinya. Yang dalam bahasa awam mereka sebut sebagai Tuhan, pelindung dirinya. Dia menemukan Tuhan. Itu fitrah, jadi manusia itu memang mencari Tuhan sebetulnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu benar? Kalau kita menggunakan akal sebetulnya, betul, memang dia itu punya khasiat seperti itu. Tapi kalau kita punya akal, kenapa kita itu harus berlindung kepada pohon itu? Pohon itu kan ada di bumi. Kenapa kita gak sekalian minta perlindungan kepada bumi? Wong bumi lebih besar dari pohon itu. Kalau kita menggunakan akal kan begitu. Tapi kalau kita menggunakan akal lagi, kenapa kita harus minta perlindungan kepada bumi? Wong bumi ini hanya satu planet di dalam tata surya. Mendingan kita minta perlindungan kepada tata surya yang lebih besar. Tapi kalau kita berpikir lagi, kenapa kita harus minta perlindungan kepada tata surya? Wong tata surya ini hanya satu bagian yang ada di dalam galaksi. Mendingan kita minta perlindungan kepada galaksi. Tapi kalau kita berpikir lagi, kenapa harus minta perlindungan kepada galaksi? Wong galaksi Bima Sakti itu hanya satu galaksi yang ada di dalam alam semesta ini. Maka sebetulnya ketika kita tuh berpetualang dan intelektualitas kita gunakan, kita sampai pada ujung. Nah, ujung kausa prima, itulah sebetulnya Tuhan yang hakiki sebetulnya. Kenapa orang itu menemukan Tuhan yang tanggung? Tuhannya tanggung. Kenapa? Karena intelektualitasnya tidak dimentokkan. Dia tanggung di situ. Makanya berpikir tanggung itu hasilnya berbahaya kadang-kadang. Gitu. Jadi ketika kita tuh berpikir sampai kausa prima, ujung dari segala ujung, nah disitulah kita menemukan. Gitu. Jadi memang bertuhan itu fitrah. Tapi kalau nggak dibimbing oleh wahyu, ya memang hasilnya itu problematik kadang-kadang. Maka kita perlu dibimbing oleh wahyu itu. Nah kemudian yang kedua dari Ustadz Habib tadi, itu kan versi kita. Kalau versi yang lain kan beda. Ya monggo. Jadi memang akhirnya kita itu memang di satu sisi kita punya keyakinan, tapi kita juga bersifat tasamuh kepada pihak yang lain. Anda punya pikiran kayak begitu, ya silakan. Bahkan kalau seandainya Anda punya pikiran bahwa gravitasi itu enggak ada, ya silakan juga. Jadi kalau ada orang punya pikiran, bagi saya gravitasi itu enggak ada, ya silakan. Tapi bagi saya gravitasi itu benar adanya. Saya punya pemahaman bahwa bumi itu bulat. Ada yang punya pemahaman bumi itu datar, ya monggo juga silakan. Saya nggak bisa memaksa kan. Tapi kalau disuruh menjelaskan, saya akan jelaskan. Masalah jenengan bisa terima atau tidak, silahkan. Jadi makanya dalam Islam itu kewajiban kita adalah al-balagh. Kita menyampaikan. Tapi masalah dia terima atau tidak, ya silahkan. Itu hak mereka. Maka kita menghormati. Kita menghargai, tapi tetap kita punya keyakinan bahwa agama itu adalah inna dina indallahil Islam. Yang tidak begitu ya silahkan.
Gitu. Ya kita tetap berteman baik, tetap bertetangga dengan baik, tidak berarti kita musuhan, enggak ya. Gitu. Silakan. Jadi orang yang tidak bagi saya gravitasi itu enggak ada ya silakan juga gitu. Nggak salah. Tapi kalau saya sebagai dosen, kalau saya ngoreksi mahasiswa, kok dia nggak percaya adanya gravitasi, ya saya kasih nilai E kan gitu. Tapi saya nggak akan tak gembosi loh buatmu loh, nggak gitu ya. Ya silahkan gitu. Jadi kita berjalan sesuai dengan porsi kita. Jadi kullun ya'malu ala syakilati. Ya kita berjalan sesuai dengan porsi kita. Kita nggak maksa orang, kita nggak mendikte orang. Tapi kalau Anda tanya saya, jawaban saya itu begini. Kalau Anda tanya kepercayaan saya itu begini. Tapi Anda terserah, itu urusan Anda sendiri. Tapi saya akan tetap menjelaskan sesuai dengan kemampuan saya. Jadi begitu. Jadi tidak berarti kalau kita mengatakan Islam itu adalah inna dina indallahil Islam, kemudian kita itu maksa orang. Kalau enggak ini tak bunuh, enggak boleh begitu. Itu enggak boleh. Jadi membunuh orang itu enggak boleh. Mendiskriminasi orang juga enggak boleh. Jadi kalau saya misalnya sebagai dosen, ya semua mahasiswa harus saya perlakukan sama. Enggak boleh, oh ini yang muslim dapat A, yang enggak muslim dapat E, enggak boleh. Berarti saya telah berbuat zalim. Jadi kita harus bisa menempatkan, ini kepercayaan tepatnya di sini. Ini suatu tindakan di sini. Nah ini yang penting. Jangan kemudian kita confuse gitu, paham ya? Jadi maka menempatkan sesuatu itu penting. Jadi punya pemahaman itu penting. Menempatkan sesuatu pada tempatnya itu juga penting. Makanya nggak boleh ada maksa-maksa. Nggak boleh mendolimi orang, itu nggak boleh dalam Islam begitu. Itulah yang diajarkan oleh Islam, diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, barangkali itu saya kira sudah syuruk. Semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi